Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan melakukan praobservasi terhadap teman sejawat saya di SMP Negeri 5 Kejuran Muda, yaitu Ibu Ridayani yang mengajar dalam mapelnya bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rida hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah baik, sehat Bu ya. Baik Bu Rida, di praobservasi ini tujuan kita lakukan praobservasi adalah untuk memperkuatkan Ibu hal-hal yang akan kita gunakan, kita lakukan pada observasi nantinya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Rida. Saya Bu ya. Yang pertama Bu Rida, ketika nanti observasi pada pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu akan sampaikan? Tujuan pembelajaran yang saya inginkan nanti pada chapter 2 ini yaitu tentang culinary enemy ini, saya berharap agar siswa mampu menyusun teks prosedur tentang makanan dan minuman favorit mereka dalam bentuk teks prosedur Pak. Berarti anak-anak kosakata untuk makanan minum kesenangannya, kemudian mereka bentuk dalam teks prosedur. Baik Bu Rida. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Yang saya harapkan dari siswa tersebut yaitu siswa mampu memahami kosakata yang ada di dalam teks prosedur tersebut tentang makanan dan minuman favorit mereka, sehingga mereka mampu menampilkannya di depan kelas Pak. Gitu, berarti mereka tujuannya harapannya agar siswa dapat menguasai kosakata makanan minum kesukaannya, kemudian membentuknya dalam teks prosedur, kemudian dipresentasikan depan kelas. Baik. Dalam pembelajaran nantinya model seperti apa yang Ibu akan terapkan? Model yang saya gunakan itu model kooperatif Pak. Model kooperatif ya. Kalau model kooperatif strateginya seperti apa Bu? Strategi yang saya lakukan di dalam kelas membentuk sebuah kelompok. Jadi mereka nanti akan saling berdiskusi untuk membentuk teks prosedur tersebut menjadi teks yang benar. Berarti teksnya dikasih aja, kemudian mereka menyusunnya dengan benar dan membentuk teks prosedur. Itu seperti itu strateginya ya. Kemudian dalam pembelajaran nanti penilaian atau evaluasi pembelajarannya seperti apa Ibu? Penilaian yang saya ambil itu Pak ada dua, yaitu penilaian kognitif dan sikap. Nah, kalau penilaian kognitif tersebut saya akan menilai mereka ketika tampil mempresentasikan hasil dari penyusunan tes prosedur yang mereka susun dalam bentuk kelompok tadi ke depan Pak. Sedangkan sikap saya menilai ketika mereka berdiskusi saling kerjasamanya untuk menyelesaikan masalah dalam penyusunan teks tersebut. Berarti ada dua penilaian yang nilai, kolektif satu, kemudian kedua sikap. Kalau kolektif ketika mereka menyusun teksnya atau kosakata yang benar ya dalam bentuk teks di depan nanti prosedurnya. Kemudian sasaran kelasnya kira-kira kelas berapa Bu? Saya mengambil sasaran di kelas 71 Pak. Kelas 71 ya. Kelas 71. Berarti kapan waktu pelaksanaannya? Insya Allah kalau tidak ada mungkin nanti tanggal 14 Oktober ke depan. 14 Oktober ya. Berarti kelas 71 kemudian waktunya 14 Oktober nanti kalau nggak ada halangan ya. Baiklah Bu Rida, mungkin itu saja pertanyaan saya. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini dulu praobservasi saya bersama rekan sejawat saya Bu Ridayani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PG jadi PG ya Bu, videografer.
Iqbal. Baik, hari ini siapa yang akan memimpin doa? Oke, please, Iqbal. Pelajarannya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya, lagu nasional. Dah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Sakit? Abdi ada? Adi, Ade, Aji, Akila, Caca, Dika, Fitri, Tulis, Neser, apa sakit? Oke, next. Adit, Adib, oke, Haika, Iqbal, Manja, Arifin, Ajak, Najrul, Najwa, Olive, Putri, Raka, Rafa, Randy, dua-dua, Randy Andika, Randy Kurniawan, Reja, Satria, Cikwa, Kipa Nadira, Tiara Adela, Tiara Nadini, Taufik, Ubay, Ulan, Jihad. Oke, thank you. Oke, sebelum memulai pelajarannya, coba buka bukunya, nak. Detik. Oke, detik 57, halaman 57. Bak
punya favorit food? Makanan favorit kah? Ya. Ya. Nah, di materi ini kita akan mempelajari tentang describe one favorite meal katanya. Untuk memahami, menggambarkan salah satu makanan favorit kita. Yang kedua, ask and give information about food. Menanyakan dan memberikan informasi tentang makanan. Oke, identify katanya. Tools and ingredient. Bahan dan alat-alat dari resep sebuah makanan dan stepnya atau tahap untuk memasak. Oke, coba lihat. Semua punya favorit makanan favorit? Ya. Siapa apa? Bakso. Iqbal? Nggak punya? Oh, ayam. Next, siapa lagi? Apa makanan favoritnya? Ikan goreng. Fried fish ya. Chicken. Siapa apa? Meatball. Bakso. Yang lain nggak ada punya makanan favorit? Ada. Apa itu? Nasi goreng. Fried rice ya. Perhatikan, sini ibu memberikan sebuah video tentang rasa dari sebuah makanan. Jadi tolong diperhatikan, oke? Listen. Oke. Five feet. Another meal is really hot and spicy. Panas dan pedas. Also, masak. Bentuk kalimatnya these efforts are really good. Bisa sama? Masak. Dessert. Pernah dengar kata dessert? Dessert, makanan berbentuk. Ya, kalau makanan berbentuk selalu dengan yang manis, nah? Hambar. Banyak bahasa lainnya. Hambar dan kenyal. Chewy. Comfortable. Beraroma. Asin. These peanut and oranges are so asin. I don't like beer. Manis karena apa? Dari next, diulangi. Oke, tolong diperhatikan benar-benar ya. Oke, fokus. Ditulis nak, dicatat nanti ada yang kasih tugas menentukan rasa dari sebuah makanan dan minuman. Jadi ini catat. Oke, kamu ya. Mulai. Udah? Mulai. Nah, semuanya berarti yang penting nanti ketika itu kasih berat, nanti
banyak yang dicatat. Kalimatnya satu aja. Nanti biar langsung disuruh buat sebuah contoh kalimat. These apples are really sour. Apel ini sangat asam. Sweet. Manis. Sweetie. Contoh kalimatnya juga dibuat ya. I don't like beer. The steak is bitter. Well done. Finish. Understand about the video? Any question from the video? Ada pertanyaan dari videonya? Oke. Nah, sekarang ibu memberikan tugas. Ada sebuah gambar makanan dan minuman. Masing-masing kelompok buat saksinya makanan tersebut rasa apa. Oke? Nanti setelah selesai baru ke depan tolong di bisa. Oke, ayo finish. Ini, oke. Siapa? Ayo, kelompok siapa yang maju? Siva, please stand up in your place. Siva, from your place. Bu, cari aja suara yang besar. Okay, please, kelompok Siva stand up and you read the text from your place. Oke, bacakan tugas yang sudah kamu selesaikan di depan. Oke, semuanya coba perhatikan benar atau tidak yang dikatakan oleh Siva ya. Rasa yang diucapkannya itu sesuai dengan makanan yang dia sebutkan. Oke, please perhatikan temannya, didengar. Kelompok lain boleh bertanya kepada Siva. The cassava chip is the tasty salty. I stay sweet and fresh. Morning tasty sweet, rice equal. Was equal and flavorful. Okay, thank you Siva. Please applause to your Siva.
kelompok wajib membuat satu buah resep dari makanan yang kalian sukai. Oke? Nah, oke. Resep apa ya? Silent please. The white rice.
Setelah melihat video ini, di video tersebut dijelaskan cara membuat nasi goreng. Nah, di video terdiri dari apa aja nak kalau membuat nasi goreng? Chili. Pertama, nah, how to make fried rice? Ingredients. What the meaning from ingredients? Nasi putih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya melakukan pasca observasi tentang teman sejawat saya ya. Beliau adalah guru mapel bahasa Inggris. Bagaimana Bu Rida keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Bu Rida minggu lalu sudah melakukan observasi ya, kelas ya? Bagaimana perasaan Bu Rida ketika melakukan observasi? Alhamdulillah berjalan lancar Pak, walaupun itu juga ya, dan anak-anak langsung diproduksi oleh supervisor di dalam Pak, jadi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, itu ya. Selesai observasi ya. Ketika di waktu observasi waktu itu perasaan Ibu bagaimana ketika ada orang atau supervisor berada di dalam kelas? Merasa janggal ya Pak, deg-degan karena biasa kita berhadapan dengan siswa gitu, tapi ini ada orang lain di dalam kelas itu, jadi agak lain suasananya gitu Pak. Ada rasa grogi Iya, gitu ya, grogi. karena diawasi ya. Iya Pak. Bu Rida, bisa nggak diceritakan proses pembelajaran selama observasi tersebut? Ya kalau proses pembelajaran itu ya seperti yang lainnya juga ya Pak ya, kita mengikuti dari modulnya ya, dari pendahuluan yang kita jalani, pembukaan hingga melaksanakan tugas-tugasnya hingga penutupnya itu Pak. Jadi sesuai dengan Iya, modul pembelajaran itu Pak. Di kegiatan tersebut Bu Rida tadi Bu Rida katakan ada pembukaan, ada pembukaan inti, ada penutup. Pada kegiatan intinya kan ada anak-anak yang melakukan kerja kelompok. Iya. Bagaimana kegiatan anak-anak atau tanggapan anak-anak ketika kerja kelompok tersebut? Ya namanya juga anak-anak ya Pak, di saat kerja kelompok itu pasti dengan yang tingkat-tingkat mereka yang berbeda, ada yang lari sana sini diskusinya, tapi alhamdulillah berjalan lancar Pak, walau dengan keadaan yang ribut gitu, tapi setelah namanya itu saling nanya aja gitu, karena kan bahasa Inggris Pak agak kesulitan memahami artinya atau buka kamus gitu Pak. Alhamdulillah selesai tugasnya. Jadi kerja kelompoknya tetap berjalan seperti yang diharapkan. Baik Bu Rida, ketika pada observasi tersebut kendala apa yang dihadapi kira-kira pada anak-anak? Kendala pada anak-anak itu Pak, kebanyakan ya dengan cara orang mereka ini belum paham dengan Pak kamu Pak, belum tahu karena di itu kebanyakan setelah di kelas besarnya aja, jadi baru sebentar mempelajari bahasa Inggris gitu. Jadi di sini mereka belum paham bagaimana mencari Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris kayak gitu, cara buka kamus dengan dan pengucapan bahasa Inggrisnya ketika nanti mereka presentasi ke depannya gitu. Jadi teman-temannya masih mencari Iya. kata-kata kamus, kemudian pelafaznya ya. Kalau Ibu Rida sendiri, dari Ibu Rida kendalanya apa? Kalau saya kebetulan Pak, kendala dari saya itu masalah infokus ya Pak, untuk pemasangan infokusnya itu karena saya baru-baru ini aja baru mulai menggunakan infokus Pak. Itu masih kendala pada pemasaran. Iya. Ya. Baik, Bu Rida, tadi kan Bu Rida bilang ketika kendala pada anak-anak itu anak-anak sulit mencari kata-kata kamus ya, kemudian melafazkan. Kira-kira solusinya apa? Kalau kendala tersebut? Kalau solusinya mungkin kedepannya saya akan lebih mendekatkan lagi anak-anak itu mempelajari lagi bagaimana mereka menggunakan kamus itu dengan baik Pak, jadi mereka tidak bingung gitu, jadi sudah lebih paham dan lebih jelas lagi nantinya ke depannya. Jadi ada diajari ya? Iya, diajari Cara lagi. bagaimana mencarinya. Kira-kira apa tuh solusi itu akan dilaksanakan? Insya Allah pembelajaran ke depannya Pak. Nanti ke depan anak insya Allah akan diajari terus bagaimana untuk penggunaan pada kamus, kemudian kata-kata pada kamus ya. Jadi Bu Rida mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami minta kepada Pak Akbar untuk umpan balik ya Pak. Silakan.
Terima kasih Pak Saiful. Kabar Bu Rida? Alhamdulillah baik Pak. Bu Rida mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya. Salah satu mata pelajaran yang memang punya tantangan tersendiri untuk peserta didik kita, terlebih di sini. Sebelum saya memberikan umpan balik pada Pak Saiful dan Bu Rida dari proses coaching yang sudah dilakukan, saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang percakapan coaching yang baik. Pertama itu harus merujuk pada alur cerita. Di situ ada tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, dan akhir eksekusi. Dan pada prinsipnya sebenarnya coaching ini adalah sebuah seni untuk bertanya, seni untuk mendengarkan, kemudian membangun kemitraan, menciptakan proses-proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching dan fokus pada masa yang akan datang. Lalu ada paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coaching, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan peluang di masa yang akan datang. Dari proses coaching tadi yang sudah dilakukan, percakapan berjalan dengan baik. Pak Saiful sudah memaparkan tujuan dari dilaksanakannya percakapan, untuk mengetahui bagaimana perasaan, anggapan, kendala, lalu proses mencari solusi dari kendala yang ada. Artinya Pak Saiful sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuka identifikasi dari permasalahan pembicaraan tersebut. Kemudian dari pembicaraan itu juga tadi muncul beberapa masalah terkait peserta didik dan Ibu Rida sebagai guru, yaitu untuk peserta didik itu ada masalah di penyesuaian dalam pembukaan kamus atau membuka kamus, cara-cara menyesuaikan kata-kata, pronoun, kemudian penyesuaian translasi kata per kata. Kemudian dari Ibu Ridanya sendiri mungkin dalam penggunaan infokus, ya, infokus dalam proses pembelajaran. Kemudian tadi dipancing lagi oleh Pak Saiful tentang bagaimana menghadapi atau mengatasi masalah tersebut. Artinya sebagai seorang coach, Pak Saiful sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur, lalu sudah bisa memunculkan berbagai kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing solusi yang datang dari coaching, bukan solusi yang datang dari coach. Artinya dalam hal ini Pak Saiful juga sudah memaksimalkan seni dalam bertanya, kemudian mampu mendengarkan dan bermitra. Tidak ada proses lebih tinggi dalam percakapan. Di dalam percakapan itu nampak kemitraan yang berlangsung dengan baik. Kemudian fokus untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi ada solusi untuk bagaimana mengatasi permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Mungkin masukan saya hanya sedikit tentang siapa nanti yang ingin diajak oleh Bu Rida dalam bekerja sama untuk mengatasi dan menghadapi solusi atau melahirkan solusi ini. Tetapi secara keseluruhan 90% percakapan tadi sudah terbangun dengan baik. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan juga sudah mengarah pada bagaimana coaching dimaksimalkan untuk melahirkan solusi dari dirinya sendiri. Dan semuanya bersifat sudah sangat terbuka. Rasa ingin tahu dari Pak Saiful juga besar, sehingga memancing Ibu Rida untuk mengeluarkan segala jenis unek-uneknya dari masalah dan apa yang ingin. Jadi saya harap dari percakapan hari ini Pak Saiful bisa lebih memaksimalkan dirinya untuk meningkatkan kapasitas serta kapabilitas diri untuk menjadi coach yang jauh lebih baik dari hari ini. Saya yakin Pak Saiful, saya harap apa yang sudah direncanakan nanti dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu aja dari saya.
lebih kurang saya minta maaf. Bila kata Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuan selaku pengajar kita. Mungkin sampai di sini dulu pasca observasi ini bersama juga selaku koordinator dan bersama selaku PP dan selaku semuanya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.